Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan membahas tentang reaction algoritma untuk memenuhi tugas pemrograman mahir. Adapun sebelum kita membahas tentang materi, kita akan perkenalan kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ramadhanu Yusril dengan NIM 1215011276. Baik dari saya sendiri, Umi Agustina Putri dengan NIM 1215012420. Materi yang akan kami bahas yaitu pertama, algoritma depth first share dengan istilah DFS. Kedua yaitu algoritma breadth first share, istilahnya juga BFS. Ketiga, algoritma minimum spanning tree, istilahnya dengan MST. Keempat, algoritma Kruskal. Kelima, algoritma single shortest path. Yang terakhir, algoritma Dijkstra. Baik, kita akan membahas tentang algoritma depth first share atau DFS. Algoritma ini adalah suatu metode pencarian pada sebuah tree atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Adapun kelebihan dan kekurangan algoritma depth first share ini yang kita bahas, pertama yaitu kelebihan diantaranya adalah pertama, dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting. Jika ada banyak solusi yang dapat diterima, maka depth first share dapat berhenti ketika salah satu yang ditemukan. Kedua, depth first share jauh lebih efisien untuk ruang pencarian dengan banyak cabang, karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Terakhir, depth first share menemukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Adapun kelemahan algoritma ini yaitu pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Kedua, terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. Ketiga, kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Baik, kita akan membahas materi algoritma kedua yaitu algoritma breadth first share atau BFS, atau juga disebut dengan breadth first traversial. Adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau juga mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Kelebihan dan kekurangan algoritma breadth first share ini kita bahas terlebih dahulu. Itu kelebihannya. Pertama, solusi pasti akan ditemukan oleh BFS apabila ada solusi. Kedua, BFS tidak akan pernah terjebak di jalur buntu. Ketiga, jika terdapat lebih dari satu solusi, maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Kita bahas kekurangannya, yaitu pertama, kendala memori, karena algoritma BFS menyimpan semua node dari level 1 ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Kedua, jika solusi jauh, maka membutuhkan waktu yang lama. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ramadhanu Yusril.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materinya. Selanjutnya yaitu algoritma minimum spanning tree atau MST. Minimum spanning tree adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis atau edge, suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Ada beberapa kasus yang menggunakan MST. Misalnya perusahaan telepon mencoba untuk menghubungkan telepon-telepon di rumah dengan kabel sehingga kabel yang dipakai sependek mungkin. Di beberapa tempat mungkin dibutuhkan penggalian sehingga biayanya bertambah. Dengan kata lain, bobot garisnya bertambah. Satuan yang biasa dipakai dalam permasalahan ini ialah biaya atau cost. Dalam konteks ini, pohon rentang minimum adalah jalur yang menggunakan kabel sependek mungkin atau dengan biaya serendah mungkin. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafis tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum atau pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma Kruskal. Untuk kelebihannya, algoritma ini sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit, namun memiliki sangat banyak simpul. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Nah, untuk kekurangannya, algoritma ini kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubungkan dengan semua simpul yang lain. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi tersebut harus diurutkan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya yaitu algoritma single source shortest path. Algoritma ini merupakan metode pencairan lintasan terpendek pada sebuah graf bersambung, berarah, dan beruntai. Untuk pencarian lintasan terpendek dari sebuah graf bersambung dan berarah dapat digunakan perhitungan cara manual atau dengan melalui komputer. Algoritma selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma ini diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun, algoritma ini juga benar untuk graf tak berarah. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sebuah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Prinsip greedy pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memiliki sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Selain matriks M juga menggunakan tabel S sama dengan SI, yang dalam hal ini SI sama dengan 1. Jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek C sama dengan 0, dan selanjutnya jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendekkan, maka tabel D sama dengan DI, yang dalam hal ini DI sama dengan panjang lintasan dari simpul awal A ke simpul I. Selanjutnya itu untuk penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf, dengan setiap simpul menyatakan sebuah komputer atau router dan sisi di dalam graf menyatakan saluran dan komunikasi, atau sering disebut dengan link. Setiap sisi mempunyai label nilai yang disebut dengan bobot. Bobot tersebut dapat menyatakan jarak geografis dalam kilometer, kecepatan transfer data, waktu pengiriman. Mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan dapat diartikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan di dalam graf yang mempresentasikan jaringan komputer tersebut. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang banyak digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Baik materi telah kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.